salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termati di dalam hidup ini. Ciptakan lebih dari segalanya, karena kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allah, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Recording in progress. Pak Irwan Setiawan, kami persilakan. Baik. Ya, terima kasih hambanya Pastor Apri yang sudah membawa kita kepada hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi ini di dalam kasih setiamu yang tak pernah habis-habis dalam kehidupan kami, di dalam rahmat anugerahmu yang baru pagi hari ini. Kami mau bersyukur, berterima kasih dalam persekutuan yang indah bersama anak-anakmu yang Kau kasihi.
saling meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, memotivasi satu dengan lain dalam kami menjalani perjalanan hidup ini, agar sampai akhir kami menerima semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami dengan kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya puji sembah kami boleh naik sebagai dupa yang harum dan wangi-wangian yang harumnya menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, ikat kami dengan tali kasih-Mu, tutup bungkus darah-Mu, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang memimpin pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah hikmat yang daripada-Mu, kasih kuasa-Mu mengurapi kami, sehingga juga mencelikan mata telinga rohani kami untuk dapat melihat kebenaran-Mu dan kemuliaan-Mu. Kasih kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada mengganggu pemberitaan firman-Mu, ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa berfirman, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Putra berkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua. Terima kasih untuk waktu yang diberi. Kita langsung baca saja firman Tuhan yang saya baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 19. Ya, berbunyi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara kasih, kita baru saja merayakan Paskah, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang yang jadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan, apakah setiap kali kita merayakan Paskah itu hanya suatu seremonial atau sejarah atau peristiwa yang biasa-biasa saja? Kemarin saya juga membawakan ini dalam renungan yang saya bawakan, bahwa apakah kisah Paskah itu seperti cerita Robin Hood atau cerita Putri Salju, ya, yang cuma merupakan suatu cerita, bahkan mungkin seperti dongeng gitu kan? Apa itu sesuatu banget bagi kita gitu, menghayati kembali akan kasih Tuhan, penebusan Tuhan, dan keselamatan yang kekal melalui kebangkitannya. Dari firman ini mengatakan bahwa jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita, ya, dan kita masih binasa juga. Dikatakan juga apabila kita menaruh harapan kepada Yesus untuk hidup di dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang. Nah, tadi saya bilang, apakah peristiwa Paskah hanya semacam cerita dongeng atau cerita Robin Hood gitu kan, seperti cerita fiksi lainnya? Apa ini sesuatu kebenaran yang kita imani, kita percayai? Oleh sebab itu, saudara, dikatakan bahwa kita menjalankan ibadah kita, ya, tapi sebenarnya kita memungkiri kuasanya, kekuatannya. Karena apa? Karena memang kita manusia ini kan, kita hidup udah lama lah mungkin di dunia ini dalam ukuran manusia, ya kan. Kita menjadi Kristen sudah lama, beribadah ya sehari bisa beberapa kali. Nah, seolah-olah itu akan menjadi rutinitas. Rutinitas, suatu kegiatan formal yang wajib kita lakukan. Kemarin saya berbicara dengan hamba Tuhan senior, ya, Pak Wisnu, yang saat ini ada di Belanda. Saya bilang, Pak, kok saya merasa selama saat-saat ini banyak orang gereja, kok kayaknya ibadah cuman kayak formalitas, ya, asal-asalan. Oh iya Pak Irwan, nggak usah heran, semua Pak. Bahkan dia diteguhkan pada saat itu, semua, kata saya, bahaya nih. Berarti bukan saya aja yang merasakan, tapi banyak juga hamba Tuhan yang merasakan. Ya, kita hanya hidup bukan lagi menghidupi kerajaan Allah dengan visi misi yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tapi kita hanya kegiatan-kegiatan agamawi, ya, karena hari Minggu saya orang Kristen, ya harus berdoa, harus sembahyang, ya harus beribadah. Jadi hanya kekuatan rutinitas, formalitas, bukan suatu benar-benar
kegiatan yang menyatakan, implementasikan, membuktikan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang lebih memprihatinkan lagi, banyak orang anak Tuhan, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan juga, banyak yang murtad kan. Selama ini banyak kita dengar kesaksian. Ya karena apa? Memang kita udah kehilangan esensi dari ibadah kita yang adalah kebesaran dari kuasa Tuhan. Ya, ada dua hal sih sebenarnya kenapa yang terjadi saat ini yang sangat memprihatinkan. Karena yang pertama adalah tadi murtad. Ya, banyak hamba Tuhan yang murtad juga. Yang kedua, mereka tidak murtad, tapi menyimpang dari iman gitu loh. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau kita menaruh pengharapan kepada Yesus untuk hanya hidup di dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang. Bagaimana selama ini kadang-kadang sulit membedakan antara gereja dengan dunia. Ya, bahkan kita bisa lihat gereja udah seperti dunia gitu nilai-nilainya. Bahkan ada dunia yang justru kelihatan lebih rohani daripada gereja. Nah, ini menjadi evaluasi kita, renungan kita, bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan hanya untuk hidup di dunia ini, perkara-perkara duniawi, kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya, bahwa kita tahu bahwa cinta akan dunia adalah perseteruan dengan Tuhan. Ya, karena kedua-duanya bertentangan. Jadi, saudara terkasih, jangan sampai kita dialihkan ya tujuan yang mulia. Cuman sebelumnya kita baca dulu dalam 1 Petrus pasal 3 ya. Bu Mikal bisa bacakan 1 Petrus pasal 3, Bu Mikal? Ya, baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Pengharapan, Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dikaruniakan bagi kamu. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Bu Mikal. Ya, dikatakan bahwa terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus karena rahmat yang besar melahirkan kita kembali kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sesuatu banget nggak ayat ini, atau ini hanya ya tulisan biasa yang sering saya baca, saudara? Setiap firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri, ya. Firman Tuhan bukan hanya tulisan huruf-huruf mati, literal belaka, tapi ada Roh Kudus di situ, karena itu pribadi Allah sendiri. Nah, seberapa tulisan ini juga sebagaimana tadi makna Paskah bagi kita, apa sebagai cuman cerita biasa yang saya sudah ketahui,
atas sesuatu banget mengandung arti dalam kehidupan kita. Makna kebangkitan. Dan di sini dihormati kepada hidup yang penuh pengharapan. Nah, apakah kata-kata penuh pengharapan ini menjadi sesuatu rema, menjadi sesuatu yang membuat kita bangga dan kagum gitu. Ya, hidup penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu tersimpan di surga bagi kamu. Bahwa pengharapan kita dalam Kristus itu adalah suatu kehidupan yang sempurna. Ya, kita tahu bahwa semua makhluk di bumi ini mengalami penderitaan yang sama. Kita semua mengeluh, tantangan, penderitaan, permasalahan. Itu realitasnya. Tapi satu hal, kalau kita tidak menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan, niscaya kita bisa menang. Ya, di dalam ayat yang 1 Timotius 6:12 bisa dibacakan nggak? 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Satu ayat ya Pak. Ya. 1 Timotius 6 ayat 4. Ya. Demikian firman 1 Tuhan. Timotius 6 ayat 12, sorry. Oh maaf. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, jadi hidup ini adalah pertandingan, saudara. Bukan perlombaan. Tapi banyak dari kita terjebak kepada perlombaan. Ya, kita berlomba-lomba lebih hebat, lebih terkenal, lebih heboh. Ya, kita masuk dalam jebakan Batman. Ya, kita bahkan dalam hal rohani pun membangun gereja seolah-olah kita berlomba untuk menjadi gereja yang lebih hebat, lebih besar, lebih bagus. Ya, tapi mengabaikan apa yang nilai-nilai kekal, pengharapan kekal di dalam Kristus. Ya, tadi saya bilang bahkan kita semakin duniawi, bukan hal-hal rohani yang kita utamakan. Padahal kita tahu bahwa semua yang kita bisa lihat, Paulus mengatakan itu sementara. Yang tidak dapat kita lihat itu kekal. Nah, mana yang menjadi fokus kita? Apakah kita semakin menyerupai dunia atau mencintai dunia, atau kita semakin mencintai Tuhan? Ya, berpengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saya tidak mengharamkan ya hal-hal dunia. Bahkan saya mempunyai keyakinan bahwa dunia yang Tuhan ciptakan wajib kita nikmati. Karena Tuhan sudah menciptakan begitu indah, luar biasa, dahsyat, yang tidak pernah kita sadari, kita pernah lihat. Semua Tuhan menciptakan. Kita wajib, harus malah menikmati keindahan dunia. Karena itu ciptaan Tuhan untuk kita yang sangat-sangat besar dan mulia. Tapi yang Tuhan tidak mau adalah kita mencintai dunia. Ya, dan bukan juga kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, kesusahan, keluh kesah dan sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia ingin kita mau senantiasa bersukacita. Bahkan Dia berikan kepada kita damai sejahtera. Dan dikatakan damai sejahtera yang diberikan olehnya itu tidak seperti yang dunia berikan. Ya, kalau yang dunia berikan seperti kalau kita minum air dari sumur dalam perumpamaan wanita Samaria, kita akan haus lagi. Tapi kalau kita minum air yang dari Dia, kita tidak akan haus. Artinya apa, saudara? Sukacita, damai sejahtera. Mungkin kita bersukacita kalau hari ini ada orang yang kasih uang kita uang 10 juta. Kita bersukacita. Tapi manakala uang itu habis, apakah kita masih tetap bisa bersukacita? Kita bersukacita mungkin dapat hal-hal yang baik. Ya, kita bersukacita. Tapi apakah kalau itu bertahan terus sukacita kita? Ya, kalau hal itu sudah mungkin ada ujian, cobaan, masalah dalam kehidupan kita, apakah kita kehilangan sukacita itu? Nah, apakah kita kehilangan damai sejahtera itu? Nah, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan adalah tidak tergantung dengan keadaan. Karena itu menetap dalam hati dan keteguhan iman percaya kita kepada Dia, saudara. Ya, jadi saya seringkali pada saat seseorang menderita sakit, apakah dia tidak bisa bersukacita atau dia tidak memiliki damai sejahtera? Bisa, saudara. Itu keputusan, itu pilihan kita.
Ya, apakah seseorang sudah memiliki segalanya, dia terus langsung bisa bersukacita dan memiliki damai sejahtera? Belum tentu. Banyak orang yang kaya raya tetap hidupnya susah, berkeluh kesah, ya, dan sebagainya. Jadi dikatakan hidup di dalam dunia ini kita pertandingan, bukan perlombaan. Ya, kalau kita masuk dalam perlombaan, kita akan masuk ke jerat. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang fisik, hal-hal yang kelihatan, yang duniawi. Tapi kalau kita sadar ini pertandingan, ya, hal-hal yang esensi yang dari Tuhan itu adalah yang terpenting untuk hidup kita. Yaitu apa? Kasih persaudaraan, sukacita, damai sejahtera. Tapi apa yang terjadi? Bahkan di dalam gereja, pelayanan seringkali kalau kita perebut jabatan, ya, tugas dan lain sebagainya, kita bisa marah, kita bisa ribut, kita bisa bertengkar. Padahal kasih persaudaraan, cinta kasih, sukacita, damai sejahtera dalam kita menjalani kehidupan, itu yang terpenting. Ya kan? Percuma kita melayani, bertugas, berkhotbah, apapun juga. Tapi kita melakukan itu atas kekuatan kita, keinginan kita. Bisa dengar suara saya? Sorry. Putus-putus Pak Iwan. Iya, ini kayaknya ada sedikit gangguan sinyal. Ya, signalnya. Iya. Ya, jadi saudara sekasih, jangan menukarkan hal-hal yang mulia, ya, dengan hal-hal yang sepele. Ya, tadi kita seringkali merebutkan hal-hal yang sementara. Tadi saya katakan tadi dalam pertandingan hidup, saya bilang kita bisa mencontoh Rasul Paulus. Ya, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, aku telah mencapai akhir dan aku telah menang. Ya, jadi makanya dia bisa menyongsong akhir kehidupan dia dengan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Nah, dia telah memperoleh janji-janji Tuhan yang telah tersedia bagi dia untuk mencapai suatu kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, tetapi kehidupan yang sempurna yang sudah Tuhan sediakan sejak awal sebelum dunia dijadikan untuk kita. Ya, oleh sebab itu khususnya kita yang sudah hamba-hamba Tuhan, jangan mau kita dialihkan dari pengharapan kita yang kekal, ya, seperti ayat yang kita baca, kalau kita mengharap pada Yesus untuk hal-hal yang di dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang malang. Karena semua yang Tuhan berikan itu karena bahkan dibayar oleh pengorbanan tubuh dan darah Yesus sendiri. Bahkan dia mau datang ke dunia untuk memberikan itu kepada kita, tapi kita sia-siakan. Kita baca satu ayat lagi dari Roma pasal 1 ayat 19 sampai 23. Ada yang bisa bacakan nggak? Pak Apri mungkin bisa bacakan Roma pasal 1. Halo. Halo. Ada yang dengar? Salam Om Iwan. Ya, salam. Ada yang bisa bacakan? Silakan Mas Dwi, saya meski ngambil Alkitab dulu nih. Ya, Roma Ayat berapa Pak? pasal 1 19 sampai 23. Hah? Bisa? Ada Alkitabnya, Dwi? Udah dulu Om. 19 sampai 23, demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagaimana Allah mengucap syukur kepadanya,
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemudahan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang berjalar. Demikian. Ya, makasih Pak Manik. Ya, secara sadar tidak sadar tadi ya, bahwa kita baik kehidupan secara pribadi maupun secara gereja, ya kita kadang-kadang dibawa tidak sadar. Kita menggantikan hal-hal yang mulia dengan hal-hal yang sepele, ya kan? Menggantikan hal-hal yang luar biasa kepada hal-hal yang tidak berguna. Tentang Allah bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, ya. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya itu kekuatan yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara kasih, kita ada di gereja, kita menjadi orang percaya karena kita percaya Tuhan. Iya kan? Kita percaya Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, maha agung, maha kuasa. Tapi apakah dalam tindakan kita, perbuatan kita mengakui itu? Atau apa yang kita yakinkan itu cuman sekedar formalitas gitu. Ya, tidak kita wujudkan dalam tindakan nyata, pilihan-pilihan dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Itu harus dinyatakan. Kalau nggak dinyatakan, kita sebenarnya memungkiri kekuatan kuasanya. Dikatakan bahwa orang yang tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang datang bercermin, tapi baru saja dia berlalu dari cermin itu, dia lupa akan wajahnya, lupa akan wajahnya. Istilahnya apa? Kita seringkali suka menipu Tuhan. Bukan hanya menipu Tuhan, ditipu setan. Bahkan kita juga seringkali menipu diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, banyak kekalahan-kekalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, di sini bahwa sesungguhnya kita percaya sama Tuhan. Kita datang ke gereja, kita menjadi orang Kristen karena kita percaya kepada Tuhan. Betul kan? Ya, sebab apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebenarnya kita mengakui nyata Tuhan itu yang maha kuasa, Dia maha besar, ya kan? Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka apa yang tidak tampak, yaitu kekuatan kekal, keilahian dapat nampak pikiran karyanya yang dunia ciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebenarnya kita tidak bisa berdalih di hadapan Tuhan. Kita berperkara apapun sama Tuhan nggak bakal menang. Dan firman Tuhan mengatakan sejauh tinggi langit dengan bumi, demikian jauhnya jalanku dengan jalanmu, pikiranku dengan pikiranmu. Kadang-kadang kita memang susah mengerti. Seperti anak kecil yang masih nakal, ya kita sebagai orang tua tahu. Anak kecil yang masih nakal itu susah dibilangin. Suruh main jangan di jalanan, dia main di jalan. Hal-hal yang bahaya dia lakukan, yang tidak berguna. Susah mengerti. Jangankan Tuhan yang maha tinggi, maha sempurna. Orang tua kita aja kadang-kadang kita susah untuk kita pahami dan mengerti. Ya, oleh sebab itu banyak masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita di dunia ini yang adalah menjadi alat Tuhan untuk memproses kita. Makanya bersyukur kalau kita masih ngalamin didikan Tuhan melalui masalah, mungkin sesuatu yang kita hadapi dan alami. Ya, supaya kita belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Susah mengerti Tuhan, karena sejauh langit dengan bumi, demikian jauhnya jalan Dia, pikiran Dia dengan kita. Namun satu hal kita mau belajar, ya, pada saat kita, kalau saya membayangkan gini, memang Tuhan sedang mendidik kita. Kadang-kadang kita dihadapkan suatu persoalan, masalah yang rumit, yang kadang-kadang kita nggak bisa ngerti, kita nggak pahami. Tapi percayalah saudara, seperti kalau kita main game, ya, pada saat main game mau naik level, itu biasa kesulitannya bertambah, ya kan? Waduh, baru aja lulus nih level 1, level 2 kok susah amat, waduh gimana nih, gagal terus nggak bisa gitu. Nah percayalah saudara, pada saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan ingin menyatakan rahasianya, kebenarannya kepada kita, dan orangnya Dia mendidik kita. Jadi dalam hidup ini, jangan selalu berpikir bahwa berkat itu hanya uang, berkat itu hanya keuntungan, ya, berkat itu hanya kebahagiaan, keberuntungan.
Tapi berkat itu justru kadang-kadang datang dari didikan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting, yang punya nilai kekal untuk kita. Kita tahu bahwa tadi hidup ini adalah perjalanan, pertandingan. Ya, kita harus memenangkan pertandingan untuk menerima sesuatu yang tidak ternilai. Ya, jangan tadi dikatakan ayat firman Tuhan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Nah, ya. Jadi nggak cukup mengenal Tuhan, tapi apakah kita mengenal Tuhan dan mempermuliakan Dia sebagai Allah, ya, atau mengucap syukur kepadanya? Sebaiknya pikiran kita menjadi sia-sia, hati kita menjadi bodoh dan gelap. Coba saudara, kita jangan digelapi oleh dunia ini. Kita memang masih hidup di dunia, firman Tuhan mengatakan, tapi kita jangan hidup secara duniawi. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, kalau kita berdebat, ya, kalau kita perang firman Tuhan, seolah-olah kita orang yang paling hebat, ya, yang penuh hikmat. Tapi kalau perbuatan yang nggak sesuai dengan Tuhan, kita adalah menggantikan kemuliaan Allah dengan panah gambar yang mirip dengan manusia. Jadi kembali lagi saudara, kita tahu hal yang kudus, yang mulia, tujuan iman kita di dalam Tuhan, bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita, ya, yang nilainya jauh lebih dari emas yang murni, ya, dikatakan yang sangat berarti, berharga, bernilai kekal dan mulia. Ya, saudara, kembali lagi, apapun yang kita jalani dalam kita beribadah pada Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kita masing-masing, mari jaga kepercayaan itu sebagai harta yang mulia, ya, yang kita simpan, kita rawat, kita jaga, ya, terus kita murnikan melalui persoalan dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin murni, saudara, semakin dimurnikan, semakin dimuliakan, dan pada akhirnya tugas kita sebenarnya bukan hanya memberikan kemuliaan kepada Tuhan di surga, ya, pada saat nanti di dalam kekekalan, tapi nyata bahwa tugas kita di dunia ini juga adalah membawa kemuliaan bagi namanya, ya, melalui kehidupan kita, melalui yang Tuhan ajarkan, diberikan kepada kita, kesempatan yang diberi. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan, relakan hati kita pada Tuhan dengan terus percaya teguh, ya, hidup secara rohani. Jangan sampai nanti kita mengawalinya dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Tapi baiklah, apa yang kita mulai dengan roh akan diteruskan pada kemuliaan demi kemuliaan yang semakin besar, sehingga orang akan semakin jelas melihat kita bukan lagi orang-orang yang ditipu, orang-orang yang suka menipu, ya, tapi benar-benar orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan di segala aspek kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita dunia ini semakin bisa lebih baik, dimenangkan, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, kiranya Roh Kudus-Mu lebih lanjut mengimpartasikan, mencerahkan semua, memateraikan firman kebenaran-Mu dalam hati kami, jika kami tidak mau menjadi orang-orang yang digelapkan, ditipu oleh keindahan gemilau dunia ini, tapi karena dunia ini adalah gemilaunya adalah fana, sementara dan palsu, tapi kemuliaannya sesungguhnya hanya ada padamu. Penghiburan pengharapan kami hanya pada Engkau saja, dan biarlah kami dalam menjalankan kehidupan kami, bahkan tugas-tugas dalam kehidupan kami, dalam perlombaan iman yang benar, kami boleh bertanding dengan benar, berlomba dengan benar, kami boleh senantiasa mencapai tujuan ilahi-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya selama kami ada di dunia ini, kami menjadi saksi dan terang Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, dan membawa kebaikan, kemuliaan Tuhan, memenuhi bumi seperti surga. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu, Bapa yang baik, Tuhan yang sempurna, yang anugerahnya sempurna, yang kasihnya kekal, yang damai sejahteranya tidak dapat ditukar oleh apapun juga, yang memberikan kami sukacita ilahi, damai sejahtera surgawi, yang memelihara hati pikiran tubuh jiwa kami, walaupun kami harus menderita seketika lamanya oleh penderitaan tekanan di dunia ini yang dikuasai oleh kuasa jahat. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah pimpinan pertolongan kuasa Roh
Kudus-Mu, kami mampu melewati setiap pergumulan kehidupan kami, sampai kami mencapai kesempurnaan di dalam pengenalan akan Engkau, dan melihat kemuliaan Engkau yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Berkati Pak Amir Airtonang, Pak Manahan Huta Barat, Pak Daniel Apri, Pak Dani Pinto, dan semua stakeholder, semua yang terlibat, peserta, anggota, simpatisan yang ada di Peduli Misi Desa. Tuhan pakai Peduli Misi Desa sebagai alat Tuhan, wadah Tuhan, untuk terus menyempurnakan saling satu dengan yang lain dalam kami mencapai garis akhir kehidupan kami dalam kemenangan yang gilang gemilang oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bahkan bangkit bagi kami. Itulah makna kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami yang kami peringati. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi dalam kehidupan kami seperti dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have